Semuanya, lihat. Nori kita sudah punya pacar dan dia akan membawanya ke reuni alumni malam ini. Teman sekelasnya itu tidak percaya kata-kata Nori dan berteriak ke teman-teman yang ada di sana. Nori sangat jujur saat kuliah, aku tidak menyangka dia akan menjadi orang pertama yang memiliki pacar. Orang jujur akan segera menikah, gadis pintar sedang menunggu. Apa-apaan ini, apakah Nori seburuk itu? Semua orang tahu bagaimana Nori saat kuliah, sepertinya pacar Nori sangat biasa. Teman sekelasnya bercanda, Nori sangat jujur ketika dia kuliah, jadi mereka tidak peduli. Nori mendorong kacamatanya dan berkata dengan cemas, aku benar-benar tidak punya pacar. Vina, kamu mau membunuhku ya? Semua orang mengira Nori pemalu dan tidak mempercayai kata-katanya. Mereka masuk ke dalam mall untuk makan. Jensen berjalan-jalan sendirian di mall dan menelepon Veronica. Veronica juga sedang tidak ada urusan, jadi dia mengendarai mobil dan pergi ke mall. Kebetulan aku sedang ingin mengajakmu ke mall, untungnya kamu ada waktu luang, ujar Veronica. Sejak dia menikah dengan Jensen, dia menjadi lebih santai dengan Jensen. Lihatlah dirimu, kamu memakai kaos setiap hari. Kamu harus membeli lebih banyak setelan hari ini. Veronica menarik Jensen dan pergi. Aku mengajakmu keluar karena aku ingin kamu bersantai. Pakaian apa yang harus aku beli? Lagi pula, aku juga sudah punya setelan. Setelan kamu cuma ada 2 atau 3. Selain itu, tidak peduli seberapa bagus setelan itu tidak akan cocok untuk waktu yang lama. Tenang saja, aku adalah fashion designer, aku pasti memilihkan yang cocok untuk kamu. Veronica menatap Jensen dengan penuh keyakinan dan menariknya ke dalam toko bermerek. Jensen terpaksa menyerah kepada Veronica, tapi selera Veronica benar-benar bagus. Setelah memilih setelan dan jam tangan untuk Jensen, seluruh aura Jensen menjadi berbeda. Keduanya berjalan di mall dan membuat orang-orang menatap mereka. Pria itu sangat tampan. Apakah dia artis? Auranya melebihi seorang artis. Banyak gadis menatap Jensen, mereka semua sangat terpana. Tidak heran jika mereka tertarik, sekarang Jensen bukan hanya 10 besar CEO di Huaxia, tetapi juga seorang dokter terkenal di Huaxia. Selain itu, dia sudah keluar masuk dari dunia Jianghu dan sekte tersembunyi, auranya sudah berbeda. Apalagi setelah keluar masuk dari sekte tersembunyi, aura Jensen lebih unggul dari yang lain dan dunia sekuler hanyalah cecunguk kecil baginya. Aura seperti itu ditambah dengan setelan bermerek, tentunya tidak sebanding dengan manusia biasa. Aku melihat yang membayar tagihannya adalah pria itu. Aku benar-benar iri dengan wanita itu, pacarnya tampan dan kaya, suaranya juga indah. Jangan dipikirkan, pangeran seperti itu bukan seseorang yang bisa kita nodai. Suara-suara itu terdengar oleh Veronica dan dia merasa sangat bahagia. Semua wanita pasti ingin suaminya dipuji oleh orang lain. Veronica menatap Jensen dari atas sampai bawah. Jangan melihatku seperti itu, air liurmu sudah menetes ke tanah. Jensen memanyunkan bibirnya, kamu itu benar-benar aneh, kamu melihatku setiap hari dan tidak merasa aku tampan. Sebaliknya, kamu merasa aku tampan saat memakai setelan. Apakah orang benar-benar bergantung pada pakaian? Tidak, kamu tampan, tapi setelah kamu mengenakan setelan, auramu lebih memancar, lebih tampan dari tampan. Veronica tersenyum dan menemukan tempat untuk makan bersama Jensen. Jensen melihat mood Veronica sedang baik dan dia juga ikut senang. Jensen makan sebentar lalu pergi ke kamar mandi. Bisnis restoran ini bagus dan memiliki banyak pelanggan, toilet di restoran sudah penuh, jadi Jensen harus pergi ke toilet mall. Setelah keluar dari toilet, dia melihat Nori lagi di pintu. Gadis itu mungkin baru keluar dari kamar mandi dan melihat sekeliling. Tersesat lagi. Jensen? Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang ketika dia bisa tersesat di mall? Ah, bos. Nori juga melihat Jensen dan kedua tangannya saling bertaup karena kaget. Kamu makan di restoran mana? Aku akan mengantarmu ke sana. Jensen berjalan di depan. Nori terdiam lagi. Bos ini terlalu baik. Muda, kaya, berbudi dan baik hati. Ayo jalan, apakah kamu ingin tetap di depan pintu dan membersihkan toilet? Terdengar suara Jensen dari depan. Jensen takut setelah berbalik, si bodoh ini akan tersesat lagi. Sebenarnya, pada awalnya dia tidak peduli, tetapi sekarang dia mulai sadar bahwa Nori memiliki penyakit aneh, yaitu gangguan memori medan magnet.
Singkatnya, medan magnet dan sebagainya sangat kacau ketika mengingat jalan. Penyakit semacam ini sangat langka dan hanya ada beberapa orang di dunia yang mengidapnya. Untungnya, penyakit Nori tidak serius. Kalau sudah parah, mereka bisa tersesat di rumah sendiri, seperti amnesia jangka pendek. Mereka bisa mengingat orang dan benda, tapi mereka tidak bisa mengingat jalannya. Bos berganti baju dan mengenakan setelan, tampan sekali. Nori dengan cepat mengikuti Jensen, dia hampir pingsan ketika melihat setelan Jensen yang bagus. Saat itu, sebuah panggilan telepon datang. Nori, kamu tersesat lagi, di mana kamu? Aku akan menjemputmu, kata teman sekelas Nori. Seseorang sudah mengantarku, kamu tidak perlu datang, ujar Nori sedikit bingung. Hah, baik sekali orang itu, apakah itu pacarmu? Jangan bicara omong kosong, dia hanya orang yang sedang berjalan-jalan, tapi sangat tampan. Tidak, kamu salah dengar, maksudnya baik hati. Nori hampir keceplosan lalu dengan cepat berdalih, dia ingin menampar dirinya sendiri, dia sangat lambat sehingga dia hampir melakukan sesuatu yang buruk. Aku tidak peduli, nanti ketika reuni alumni, jangan lupa bawa pacarmu. Teman sekelas Nori menutup telepon. Nori diam-diam berkeringat, benar-benar merepotkan. Tiba-tiba, Nori menatap Jensen yang berjalan di depan dan berlari mendekat. Ada sesuatu? Jensen menghentikan langkahnya. Saya. Nori tersendat-sendat dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kamu ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu ya? Telinga Jensen sangat tajam, dia mendengar percakapan Nori di telepon. Jensen melihat ekspresi Nori yang kebingungan dan merasa si bodoh ini cukup imut. Ah! Nori linglung. 3 detik kemudian, dia berseru, Bos, bagaimana Anda bisa tahu? Tidak usah pedulikan bagaimana aku mengetahuinya. Beritahu aku waktu dan tempatnya. Kalau memang jadi, aku akan membantumu. Malam ini. Sebenarnya, bos mengantar saya ke sana saja sudah cukup, tidak perlu berpura-pura, yang penting mereka melihat dari jauh. Nori menaupkan kedua tangannya. Ini adalah nomor teleponku, hubungi aku setengah jam sebelumnya. Jensen meminta ponsel Nori, menuliskan nomor teleponnya dan terus berjalan. Nori mengikutinya dengan tatapan kosong, jantungnya berdebar sangat kencang. Diterima? Bos terlalu mudah diajak bicara, ceria, tampan, baik hati dan jujur. Astaga, dia membuatku terpesona. Setelah itu, Nori kembali ke restoran, dia dengan cepat menjaga jarak dengan Jensen agar tidak disalahpahami. Namun, setelah dipikir-pikir, bos akan berpura-pura menjadi pacarnya di malam hari, kenapa dia harus takut ada salah paham? Jensen sudah pergi bersama Veronica. Jensen tidak bisa mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Nori, dia hanya merasa si bodoh ini sangat imut. Jika berkumpul dengan teman sekelasnya lagi, si bodoh ini akan diganggu. Aku sedang tidak ada urusan, jadi aku akan pergi dan membantunya. Setelah makan malam di malam hari, telepon berdering dan terdengar suara yang menyedihkan. Bos! Mereka yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa Jensen berutang gaji padanya. Di mana? Jensen langsung bertanya ke intinya. Setelah menanyakan lokasi, dia memilih mobil sport mana yang mau dia gunakan. Karena Jensen membantu Nori untuk mendukung situasi, ekspresi wajahnya harus diatur senatural mungkin. Namun, muka Nori itu seperti orang yang bermimpi sepanjang hari. Jensen memarkirkan mobil di pinggir jalan dan melihat Nori berlari dengan mengenakan gaun putri yang lucu dan stoking sutra putih, memberi kesan polos dan lembut. Jika itu adalah laki-laki, sifat itu membuat orang ingin memukulnya, tetapi sifat itu memberikan kesan imut jika itu adalah seorang gadis. Masuk ke dalam mobil. Jensen mengendarai supercar Venom Gigaton terbaru dan parkir di jalan, membuat orang lain merasa iri. Banyak orang datang berlari dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Nori duduk dengan bodoh lalu menatap kosong ke depan. Jensen terdiam untuk beberapa saat. Meskipun belum familiar dengan supercar ini, dia menebak pasti harganya tidak murah. Gadis-gadis lain pasti akan berteriak ketika mereka masuk ke dalam mobil dan akan pingsan karena terlalu gembira. Nori ini sangat menggemaskan. Mobil sport itu menderu dan sampai di bar Jenja 10 menit kemudian. Mobil sport hitam berhenti di gerbang dan langsung membuat wanita yang berpakaian warna-warni di bar terdiam.
Pemuda-pemuda yang berdandan seperti ahli waris yang kaya juga membelalakan mata mereka. Ketua kelas Nori takut Nori tersesat, jadi dia menunggu di pintu lebih awal, tetapi dia juga tergoda oleh supercar Venom. Coba saja aku bisa duduk di dalam supercar sekali seumur hidupku, gumam dia. Saat itu, Jensen turun dari mobil, membuka pintu penumpang dan menuntun Nori keluar. Ya ampun, bukankah itu Nori? Ketua kelas itu tercengang. Dia dengan cepat menatap Jensen yang mengenakan setelan yang bagus. Muda, elegan, tampan dan kaya. Mungkinkah itu pacar Nori? Api cemburu tiba-tiba membara di hatinya. Ketika Nori turun dari mobil, dia melihat ketua kelas, wajahnya memerah dan dia tiba-tiba memeluk Jensen dengan penuh keberanian. Jensen juga terdiam sejenak, dia sudah cukup baik untuk membantu Nori, tapi Nori masih memanfaatkan dirinya. Dia tanpa sadar melihat barnya, tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak terlalu memikirkannya. Terima kasih, bos. Nori dengan lembut memeluk Jensen dan membiarkannya pergi. Dia kemudian berlari ke arah ketua kelas dan melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Bos, Anda sudah membantu saya hari ini. Anda sudah bisa kembali. Jensen menggelengkan kepalanya, melajukan mobilnya dan pergi. Bagaimanapun juga, teman sekelas Nori sudah melihatnya dan misi sudah dianggap selesai. Nori, itu pacarmu ya? Dia sangat tampan. Ketua kelas menatap supercar Venom itu pergi meninggalkan bar, lalu dia menarik Nori. Ketua kelas itu memiliki banyak pertanyaan. Lagi pula, dengan tampang Nori yang konyol seperti itu, bagaimana bisa dia punya pacar seperti itu? Lumayan. Kata Nori tersipu malu, dia berbohong untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Aku iri padamu. Nada bicara ketua kelas terdengar masam. Anehnya, Nori tidak merasa bangga, tetapi merasa malu karena dia benar-benar tidak suka berbohong. Nori mengikuti ketua kelas masuk ke dalam sebuah ruangan, semua teman sekelasnya terlihat sedang bernyanyi dan minum. Beberapa pria yang mengenakan setelan dan sepatu kulit berkumpul bersama dan saling berpura-pura berbicara tentang bagaimana hidup mereka baik-baik saja. Teman sekelas perempuan pun sama, mereka diam-diam bersaing membanding-bandingkan tas, baju dan barang lainnya. Saat Nori masuk, semua orang menyapanya, lalu lanjut membual. Pada saat itu, ketua kelas meneriaki semua orang, aku ingin memberitahu semua orang sebuah berita yang mengejutkan. Nori benar-benar punya pacar. Aku baru saja melihatnya. Semua orang berhenti bergerak dan memandang Nori seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Nori, seorang wanita bodoh, benar-benar punya pacar. Nori, kenapa kamu tidak membawa dia ke sini? Kata seorang gadis yang berpakaian seperti seorang sosialita, dia adalah Milka. Kebetulan dia adalah teman sekelas Nori saat kuliah. Di sampingnya ada seorang pemuda dengan punggung besar dan wajah yang tertunduk. Pemuda itu lumayan tampan dan disebut sebagai manajer departemen. Namun, semua orang tahu bahwa pria ini adalah penjilat. Setelah dia masuk, dia diperintah oleh Milka seperti seorang pesuruh. Awalnya, Milka datang dengan penjilat itu. Dia merasa bangga, tapi penjilatnya ini hanya seorang manajer kecil yang latar belakangnya terlalu biasa dan tidak bisa dibanggakan sama sekali, jadi dia menggunakan penjilat itu untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang, dia melihat Nori punya pacar dan merasa sangat kesal. Faktanya, ketika Milka masih kuliah, dia juga menyukai seorang senior, tetapi senior itu diam-diam jatuh cinta dengan Nori, dia marah setengah mati. Setelah kejadian itu, Milka banyak menggertak Nori dalam hal apapun. Dia ada sesuatu yang harus diurus di kantor, jadi harus bergegas kembali. Ujar Nori berbohong dengan wajah merah. Nasib seorang pekerja. Kata teman-teman sekelasnya. Orang itu hanya bekerja lembur, kalau dia adalah bos, pasti akan menyuruh orang lain bekerja lembur. Bukan, dia bos besar. Jelas Nori, tapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Nori, bos itu sangat pintar, mana mungkin dia melirikmu? Hanya pekerja yang bisa melirikmu, paling pacarmu hanya mendapat gaji paling banyak 30.000 sampai 50.000 per bulan, tidak lebih dari itu, kata Milka. Kamu salah, aku baru saja bertemu dengan pacar Nori, dia mengendarai supercar dan sangat tampan, ujar ketua kelas. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba terdiam, mereka tidak tertarik untuk minum lagi dan menatap Nori. Supercar. Terus terang, di antara teman sekelas mereka, tidak ada yang pernah mengendarai supercar.
Nori, kamu telah berhubungan dengan pemuda tampan kaya raya. Ini benar-benar tidak terduga, dulu ketika kuliah, Nori adalah yang paling lambat. Aku pikir dia akan menjadi orang biasa setelah lulus, tapi ternyata dia memiliki pacar yang mengendarai supercar. Aku akui aku cemburu. Celetuk teman-teman sekelasnya. Milka pernah menjadi primadona kelas, ketika dia melihat semua orang mengelilingi Nori, dia tidak tahu harus meletakkan mukanya di mana. Apa itu benar? Cibir Milka, dia menambahkan, aku mendengar bahwa banyak orang menyewa supercar sekarang, mungkin pacar Nori menyewa supercar untuk berpura-pura. Nori cukup bodoh saat kuliah, jika seseorang mengatakan dia berhubungan dengan pemuda tampan kaya raya, tentu saja Milka tidak akan percaya meski dia dipukuli sampai mati. Milka menjadi makin yakin dengan pikirannya, aku tidak menyangka, Nori dulu cukup polos, setelah terjun ke masyarakat, dia menjadi lebih licin. Tidak. Nori sangat ingin menjelaskan, tetapi dia tidak pintar berbicara, jadi dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Meskipun Nori tidak begitu akrab dengan Jensen, tapi untuk Jensen supercar ini masalah yang sederhana. Milka, Nori bukan orang seperti itu? Ujar ketua kelas membela Nori. Milka tersenyum dan berkata, dia bukan orang seperti itu, tapi bukan berarti pacarnya tidak seperti itu. Dia mungkin bekerja sebagai kurir dan menggunakan gajinya selama setengah tahun demi menyewa supercar untuk berpura-pura. Sekarang dia bergegas kembali untuk mengembalikan mobil itu? Tidak seperti itu. Nori menjadi makin cemas. Namun, Jensen memang bukan pacarnya, Nori hanya meminjamnya untuk berpura-pura, dia juga merasa sedikit bersalah sekarang. Teman-teman sekelas Nori lama-lama tidak mempercayainya. Benar juga, Nori sangat bodoh, bagaimana bisa pemuda tampan kaya raya menyukainya? Haha, semua orang juga bisa berpikir logis. Coba pikirkan, Nori sudah diantar ke depan pintu, kenapa mereka harus berpura-pura, lalu melarikan diri? Milka terus menyerang, bukan karena takut terekspos, tapi karena mereka ingin meninggalkan kesan nyata dan membuat kita terus memikirkannya. Bukankah begitu? Aku. Nori menangis karena cemas. Ketua kelas tidak tahan melihatnya, lalu menasihati, sudahlah, aku tidak peduli apakah dia benar-benar pemuda tampan kaya raya atau bukan. Kita sudah jarang berkumpul bersama, semua orang seharusnya mengenang masa lalu, bukannya menyindir. Milka merasa tadi dirinya agak berlebihan, dia takut meninggalkan kesan buruk pada teman-teman sekelasnya. Dia mengubah nadanya dan berkata, sebenarnya, aku takut Nori akan ditipu karena dia adalah orang yang polos. Kalian lihat, orang itu menyewa mobil untuk berpura-pura, apakah dia menjalani kehidupannya seperti itu? Apakah dia bisa memberi Nori kebahagiaan di masa depan? Semua orang mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan Milka masuk akal. Milka diam-diam merasa bangga, dia adalah orang yang menginjak-injak Nori dan dia juga yang berpura-pura peduli padanya. Dia memang pantas disebut sebagai wanita cantik yang cerdas. Saat itu, pintu ruangan terbuka dan seorang pemuda berjas putih masuk. Maaf, aku tadi ada urusan, jadi datang terlambat. Jensen berjalan masuk ke ruangan itu, pembawaannya tenang, cara bicaranya elegan, belum lagi dia menggunakan setelan yang bagus, seperti karakter utama yang keluar dari komik. Dengan pembawaan seperti sekarang, Jensen merasa gugup. Alasan utamanya karena dia telah mencapai kesuksesan besar dalam seni bela diri dan kembali dari sekte tersembunyi, aura keterasingan itu tidak bisa dihilangkan. Dia terlihat seperti karakter utama dalam drama. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Hanya dengan satu lirikan, semua orang tercengang. Setelan itu adalah Armani edisi khusus. Sisi lengan bajunya menunjukkan bahwa itu adalah buatan tangan seorang master. Satu potong di pasaran harganya jutaan. Seseorang berbisik pelan. Itu jam tangan Patek Philippe. Seorang teman laki-laki menatap pergelangan tangan Jensen dan meneteskan air liur karena iri. Patek Philippe harganya ratusan ribu yuan, bahkan lebih dari itu, yang digunakan oleh Jensen jelas terlihat luar biasa. Sederhana tapi mewah, mewah tapi tetap karakteristik, diperkirakan jam itu tidak bisa didapatkan tanpa memiliki 1 juta. Orang miskin bermain dengan mobil, orang kaya bermain dengan jam tangan. Sebuah jam tangan turun-temurun menggambarkan latar belakang keluarga seseorang dan menunjukkan pesona pribadi lebih dari berlian dan batu giok. Teman-teman laki-laki merasa minder, pria itu sangat tampan dan memancarkan pesona seorang pria dewasa.
Halo semuanya, namaku Jensen, aku adalah pacar Nori. Tatapan Jensen terlihat tenang, dia melihat sekeliling ke semua orang dan menyapa mereka dengan ramah. Di tengah perjalanan, Jensen tiba-tiba merasa bahwa Nori, seorang yang bodoh, mungkin akan diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Pada akhirnya Jensen kembali ke tempat itu untuk menolong Nori sampai akhir. Lagi pula, dia tidak ada urusan dalam waktu dekat, jadi dia ingin sekalian membantu. Bukan, Jensen. Nori menjadi linglung, dia benar-benar tidak menyangka Jensen akan kembali membantunya. Nori sangat tersentuh, bosnya adalah 10 besar orang terkaya di Huaxia, bagaimana dia bisa begitu baik kepada rakyat jelata? Mungkinkah bos menyukai dirinya? Sungguh sebuah lelucon, ada banyak wanita cantik di grup mereka, mana mungkin bos meliriknya. Saat Nori terkejut, Jensen menariknya untuk duduk, dia dengan santai meletakkan kunci mobil yang ada di pinggangnya ke atas meja. Teman-teman sekelas menatap kunci itu. Kunci mobil ini memiliki karakteristik, indah dan cantik. Beberapa teman sekelas menuliskan logo kunci mobil dan diam-diam memeriksanya dengan ponsel mereka. Lalu mereka seperti mati lemas. Menurut internet, logo ini adalah seri Hennessy Venom dan harga terendahnya adalah 60 juta yuan. Namun, kebanyakan orang yang bermain mobil super tidak akan menginginkan tipe yang harganya rendah, itu hanya uang yang kecil untuk mereka. Dilihat dari penampilannya, mobil super ini diperkirakan menelan biaya puluhan juta. 90 juta? Semua orang bahkan tidak berani memikirkannya. Sebuah kunci mobil bisa langsung membuat semua teman laki-laki berhenti berpura-pura. Lagi pula, mereka dari tadi sudah banyak membual, mereka memiliki mobil mewah dan jam tangan bermerek, tetapi sekarang mereka tidak berani mengeluarkannya. Teman-teman perempuan semuanya sedang tergila-gila. Mobil mewah, jam tangan bermerek, setelan bagus, tampan dan bersinar, orang itu adalah pangeran impian. Mengapa orang yang luar biasa seperti itu adalah pacar Nori? Benar-benar membingungkan. Ataukah pria luar biasa seperti itu memiliki selera yang rumit dan hanya menyukai gadis-gadis yang membosankan? Semua teman kelas perempuan ingin menangis saat memikirkan hal itu, ejekan yang tadi mereka lontarkan sekarang menjadi tamparan di wajah mereka. Semua orang dibutakan oleh cahaya yang dipancarkan Jensen, mereka terdiam dan canggung untuk sementara waktu. Nori juga merasa sangat canggung. Bukankah teman-teman sekelasnya menanyainya sebelumnya, mengapa sekarang tidak ada yang angkat bicara? Baiklah, Tuan Jensen, apa pekerjaanmu? Ketua kelas akhirnya memecah situasi yang canggung itu. Jensen tersenyum, senyuman itu tidak sengaja menggoda hati semua teman wanita dan hampir membuat mereka pusing. Aku seorang dokter. Dokter. Semua teman kelas laki-laki terdiam. Meskipun dokter gajinya lumayan, tapi dia mampu membeli mobil super seharga puluhan juta. Bercanda ya? Kalau tahu begitu, seharusnya dari awal mereka mendaftar di jurusan kedokteran saat kuliah. Tuan Jensen, apakah kamu benar-benar seorang dokter? Tanya seorang teman wanita. Jensen mengangguk, aku memang seorang dokter, aku tahu Nori karena dia adalah seorang pasien. Hah? Kamu bekerja di rumah sakit mana? Teman-teman wanita menatap Jensen penuh semangat, mereka juga ingin pergi ke rumah sakit tempat Jensen bekerja untuk memeriksakan diri. Namun, Jensen tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sebenarnya, dia memang memperlakukan Nori sebagai pasien, seorang pasien yang memiliki gangguan memori medan magnet. Nori menatap Jensen heran, sejak kapan bos menjadi dokter? Kapan juga Nori memeriksakan diri ke dokter? Nori makin bingung. Kamu seorang dokter dan namamu Jensen? Tunggu. Saat itu, Milka menyela, pagi ini, apakah kamu membuat janji dengan seorang gadis bernama Milka? Milka? Aku tidak kenal. Jensen menggelengkan kepalanya dan matanya tiba-tiba berbinar, tapi aku memang membuat janji dengan seorang gadis. Seorang temanku memperkenalkannya agar aku bisa memeriksa penyakitnya. Gadis itu sepakat untuk bertemu pukul 8, tapi dia tidak mengatakan dia terlambat dan malah memintaku untuk menunggunya selama 2 jam, kemudian aku pergi. Gadis yang bodoh. Dasar tidak menghargai waktu, bukan hanya telat, dia juga membuat Tuan Jensen menunggu. Kalau gadis itu adalah aku pasti akan datang setengah jam lebih awal. Aku akan tetap menunggu walaupun tidak tidur semalaman. Teman sekelas perempuan mengobrol, mereka berpikir bahwa Nori bisa mendapatkan pemuda tampan kaya raya dan mereka juga bisa melakukannya,
tapi mereka tidak punya kesempatan. Sebaliknya, wanita yang membuat janji itu punya kesempatan, tapi dia malah terlambat. Sangat bodoh. Ketika Milka mendengar itu, air matanya mengalir. Sepertinya memang benar-benar Jensen yang itu. Apa-apaan ini? Kalau aku tahu Jensen yang itu mengendarai mobil super seharga puluhan juta, aku akan menunggunya dari kemarin malam. Aku salah besar. Calon suami impian dilewatkan begitu saja. Hal yang paling ironis adalah orang itu menghapus kontak WhatsApp-nya dan Milka masih ingin balas dendam. Sekarang, apakah dia baik-baik saja? Milka benar-benar menyesal. Jika ada yang menjual obat yang bisa mengobati penyesalan, dia pasti akan membeli banyak. Tidak, itu adalah pemuda tampan kaya raya dengan kekayaan bersih miliaran, jadi Milka tidak bisa menyerah begitu saja. Apalagi saat melihat Jensen duduk bersama Nori, Milka makin merasa cemburu. Pemuda tampan kaya raya ini seharusnya menjadi miliknya. Tuan Jensen, sebenarnya aku adalah gadis yang membuat janji denganmu tadi pagi, namaku Milka. Milka menyesap anggur untuk mengumpulkan keberaniannya, dia berdiri dan berkata, sebenarnya, ini semua adalah kesalahpahaman. Pagi ini aku melihat seorang wanita tua tertabrak saat menyeberang jalan dan memapahnya ke rumah sakit. Makanya tadi waktuku banyak yang terbuang. Apa? Drama macam apa ini? Milka sebenarnya mengenal pemuda tampan kaya raya ini? Itu kamu? Jensen juga terkejut, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Kalau kamu memapah seorang nenek yang menyeberang jalan, itu bisa dipahami. Sebagai dokter, jika ada pasien yang terlambat karena sesuatu, dia akan menunggu. Akan tetapi, pagi tadi wanita itu dengan jelas mengatakan bahwa dia sedang berolahraga dan menyuruh Jensen untuk menunggu. Apakah Milka benar-benar menganggap Jensen sebagai laki-laki penjilat? Jensen hanya mengejar-ngejar Elena sepanjang hidupnya, wanita lain tidak layak. Ketika Milka melihat Jensen tidak berbicara, dia melanjutkan, sebenarnya, aku melewatkan kesempatan tadi karena berbuat kebaikan, kurasa kamu harus memberiku kesempatan lagi. Ayo kita lanjutkan kencannya. Milka berpikir bahwa dia telah menemukan alasan yang bagus. Asalkan Jensen tertarik, Jensen akan meninggalkan Nori dan berkencan dengannya. Apa? Semua orang di ruangan itu kebingungan. Bisa dimengerti kalau Jensen mengenal Milka, tapi kenapa jadi berkencan? Lagi pula, bukankah pacar Jensen adalah Nori? Mengatakan ini di depan pacar orang lain bukankah terlalu menghina? Apalagi Milka juga membawa pacar. Benar saja, pemuda di sebelah Milka menjadi malu dan ingin mengutuk. Pemuda itu mengejar-ngejar Milka selama 3 tahun, tetapi Milka tidak pernah menyentuh tangannya. Sebaliknya, ketika Jensen datang, Milka berinisiatif untuk menghampirinya. Benar saja, penjilat akan terus menjilat sampai akhir dan tidak akan ada hasilnya. Milka, aku pikir kamu salah paham. Jensen tidak tahu bagaimana harus menatap Milka, dia merasa sedikit jijik, wanita ini adalah licik. Pertama, pertemuanku denganmu tidak seperti yang kamu pikirkan, aku hanya membantu memeriksa pasien. Kedua, bahkan kalau kita benar-benar berkencan, kamu tidak bilang kalau kamu telat. Demi berolahraga, kamu rela membiarkan pria menunggu selama 2 jam. Kamu pikir pria itu apa? Seseorang yang datang dan pergi ketika kamu memanggil? Jensen berkata dengan ringan, karakter itu sangat penting, tidak semua laki-laki akan memanjakanmu. Kamu. Mata Milka memerah. Untuk pertama kalinya dalam hidup Milka, dia direndahkan dan ditolak. Pria brengsek, Jensen adalah pria brengsek. Teman-teman sekelas diam, tapi mereka diam-diam mencemooh. Semua orang pasti memahami situasinya sekarang, kecuali kalau mereka bodoh. Pasti Milka awalnya menganggap orang itu sebagai kencan buta biasa dan tidak menganggapnya serius. Namun, ketika melihat bahwa orang itu kaya dan tampan, Milka berinisiatif untuk menghampirinya. Sangat tidak tahu malu. Lagi pula, orang itu membuat janji untuk memeriksa penyakitnya, bukan untuk berkencan dengannya. Baiklah, ayo minum. Setelah melihat adegan yang memalukan itu, ketua kelas maju lagi untuk meluruskan keadaan. Beberapa orang menuangkan anggur untuk Jensen, sementara yang lainnya bernyanyi. Suasananya lama-kelamaan menjadi ramai. Namun, kurang lebih semua teman sekelas Nori sangat hormat dan sopan kepada Jensen. Semua orang bersenang-senang, kecuali Milka. Begitu Milka menoleh, dia melihat penjilat itu di sampingnya dan ingin menamparnya.
Namun, pemuda itu kali ini membuang muka dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak memberi Milka tamparan. Faktanya, dia sudah cukup membuat Milka merasa malu. Benar-benar mati rasa, pemuda itu sudah menjilat begitu lama, tapi wanita itu menggoda pria lain di depannya dan menganggapnya tidak ada. Pesta berlangsung sampai pukul 12 dan semua orang enggan untuk pulang. Jensen mengantar Nori pulang dengan mobil. Nori minum banyak malam ini, wajahnya merah dan dia tampak sangat bersemangat. Jensen menggelengkan kepalanya dan meninggalkan resep obat di tas Nori sebelum mengantar Nori pulang. Jensen hanya memperlakukan Nori sebagai bawahannya, tidak ada maksud yang lain. Resep yang diberikan pada Nori adalah obat untuk gangguan memori medan magnet. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan secara perlahan dan mentalitas berperan penting dalam penyembuhannya. Kejadian malam ini mungkin dapat membuka inferiority kompleks yang dimiliki Nori dan mengubah mentalitasnya. Di sisi lain, Milka pulang ke rumahnya dan hatinya sangat tidak rela. Boneka di kamarnya dilempar kemana-mana olehnya, dia meninju dan menendang di dalam ruangan. Milka sangat marah. Jensen ini berani-beraninya melakukan ini padaku. Dia adalah pria brengsek, dia tidak tahu apa artinya mencintai seseorang. Nori cepat atau lambat akan mendapat kesialan kalau dia terus bersama Jensen. Tidak, dia adalah pria impian, aku tidak mau kalah dari Nori, aku masih punya kesempatan. Milka biasanya mengabaikan pria ketika dia sedang kesal, tetapi Jensen ini tampan dan kaya, jadi hatinya tergelitik. Coba bayangkan, jika Milka bisa menjadi pacar Jensen, Venom Gigaton akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Milka memikirkannya dan berencana memberikan Jensen kesempatan. Dia ingin mengirim pesan kepada Jensen. Ya ampun, Milka baru sadar pria itu menghapus kontak WhatsApp dirinya. Ini semua salah Mita, kalau dia tidak menabur perselisihan pagi tadi, aku mungkin akan pergi menemui Jensen. Milka mulai menyalahkan teman sekelasnya tadi pagi. Faktanya, gadis bernama Mita itu juga sakit hati. Dia sudah mengetahui asal-usul Jensen, tapi Jensen tidak menganggapnya. Di dalam ruangan tadi, Mita bersulang beberapa kali, bahkan berpura-pura mabuk dan menabrak Jensen. Jensen menghindar dan akhirnya Mita menabrak sofa, teman-temannya menatapnya dengan aneh, sangat memalukan kalau dipikir-pikir lagi. Bu, ada apa dengan Jensen yang kamu perkenalkan? Dia terlalu buruk sebagai seorang manusia. Pada saat itu, Milka keluar dari kamar dan pergi ke ruang tamu untuk membuat keributan. Milka, jangan menghalangi ibu menonton televisi. Apa yang Jensen lakukan padamu? Ibu Milka terlihat tidak sabar. Itu, Jensen yang sudah janjian denganku tadi pagi tidak menepati janjinya dan tidak datang. Dia datang untuk memeriksa penyakitmu. Kalau dia tidak datang, ini adalah masalah besar. Biarkan aku berbicara dengan Nona Natasha nanti. Sang ibu tidak terlalu peduli karena Natasha tidak mengatakan identitas Jensen. Natasha tidak ingin membuat keributan, jadi dia hanya memperkenalkan Jensen sebagai seorang dokter terkenal. Ibu. Milka merasa cemas, mungkinkah dia menyukai dokter itu? Milka, ada apa denganmu malam ini? Kamu kehilangan kesabaran, siapa yang memprovokasi kamu? Ibunya merasa ada yang tidak beres dan mengerutkan keningnya, dokter itu ingin memeriksa penyakit, bukan ingin berkencan. Apakah kamu salah paham? Salah paham atau tidak, aku tetap menyukainya. Milka berteriak dengan sengaja, beritahu Nona Natasha untuk meminta dokter itu datang kepadaku. Oh ya, katakan saja bahwa dokter itu tidak menepati janjinya dan minta Nona Natasha untuk membuat janji lain untuk kita. Apakah itu perlu? Dia hanya seorang dokter kecil. Ibu Milka terlalu malas untuk menelepon. Dokter kecil apaan? Dia mengendarai mobil super senilai 90 juta dan mengenakan jam tangan Patek Philippe senilai jutaan, kekayaan bersihnya diperkirakan sebesar miliaran, ujar Milka, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengatakannya. Ah! Ibu Milka sudah tidak peduli dengan televisi dan matanya berbinar. Mobil super senilai 90 juta. Sial. Menantu kaya dan baik hati. Ibu Milka ragu-ragu dan berkata, bukankah dia hanya seorang dokter? Itu tidak penting, yang penting dia punya uang, ujar Milka marah. Ibu Milka buru-buru menghubungi Natasha. Di sisi lain, Jensen sudah kembali ke rumah komunitas. Dia memijat Veronica dan bercerita tentang Milka agar Kak Natasha tidak berpikir bahwa Jensen tidak membantu orang lain.
Natasha langsung merasa canggung. Jensen bersedia memeriksa mereka di luar klinik, dia jarang sekali mau membantu pasien di luar klinik. Namun, pada akhirnya Jensen malah menunggu, gadis itu benar-benar tidak menepati janji, bahkan meminta Jensen menunggu selama 2 jam. Princess Syndrome ini harus diobati. Pada saat itu, Ibu Milka menelepon. Nona Natasha, dokter yang kamu perkenalkan tidak bisa diandalkan, dia tidak menepati janjinya dengan putriku. Milkaku sangat polos. Saat dia berkuliah maupun terjun ke masyarakat, ada banyak orang yang mengejarnya. Dokter itu tidak tahu bagaimana menjadi seorang manusia, bagaimana dia bisa menemukan istri, keluh Bibi Vivi. Wajah Natasha menjadi masam, anak dan ibunya memang sama saja. Ketika Bibi Vivi selesai berbicara, Natasha akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara, dia berkata dengan dingin, Bibi Vivi, aku memperkenalkan dokter untuk memeriksa penyakit putrimu, tapi sepertinya kamu sedang membicarakan kencan buta. Bibi Vivi terdiam beberapa saat. Sebenarnya, Bibi Vivi juga tahu bahwa dia berniat untuk memeriksakan penyakit putrinya, tetapi mobil super senilai 90 juta membuatnya melupakan tujuan awal itu. Dia hanya ingin putrinya berkencan dengan dokter itu. Jika dokter tidak menyukai putrinya, dia sendiri yang akan pergi. Nona Natasha, namanya juga anak muda, melirik satu sama lain itu sangat normal. Tidak peduli mau memeriksa penyakit atau tidak, bisakah kamu meminta dokter itu untuk bertemu dengan putriku lagi? Ujar Bibi Vivi tidak tahu malu. Natasha akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi dan wajahnya menjadi masam. Itu adalah suaminya, memperkenalkan suaminya pada wanita lain. Itu hanya akan terjadi kalau dia bodoh. Bibi Vivi, kalaupun mereka benar-benar berkencan, tahukah kamu apa yang dilakukan putrimu? Bukan hanya terlambat, tapi dia juga meminta dokter itu menunggunya selama 2 jam. Aku akan terus terang, dokter itu memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dan merupakan seorang tokoh terkemuka. Dia masih muda, gadis yang mengejar-ngejarnya memiliki perusahaan, bahkan memiliki banyak grup. Apakah Princess Syndrome putrimu memenuhi syarat untuk membiarkan orang lain menunggu begitu lama, kata Natasha. Bibi Vivi langsung terdiam. Dia pikir kekayaan bersihnya miliaran, tetapi ternyata puluhan miliar. Bibi Vivi sangat menyesal, jika dia tahu bahwa dokter itu sangat kaya, dia akan menyuruh Milka menunggunya sepanjang malam. Milka sangat keterlaluan. Aku tidak bisa menyalahkan dokter untuk ini, aku sudah terbiasa dengan sikap Milka. Nona Natasha, bisakah kamu membuat janji lagi dengan dokter itu untuk Bibi? Kalau bisa, Bibi akan mentraktirmu makan malam dan memberimu angpau besar, ujar Bibi Vivi tertawa. Orang itu sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan putrimu lagi. Sekarang orang itu malah mengeluh padaku, aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Natasha menutup telepon setelah mengatakan itu. Setelah teleponnya diputus oleh Natasha, Bibi Vivi memerah karena marah. Bukan karena sikap Natasha dan juga bukan karena putrinya terlambat, tapi karena dia merasa calon menantunya sudah pergi. Milka, sini kamu. Dalam keadaan marah, Bibi Vivi meraung dan berjalan ke kamar Milka. Milka merasa tertekan, Jensen menghapus kontak WhatsApp-nya, pria idamannya direbut oleh Nori dan sekarang ibunya memarahinya. Serangan 3 kali lipat. Dia yang mengidap Princess Syndrome merasa sangat sedih dan hampir ingin melompat dari gedung. Jensen, kamu hebat ya, bisa menggoda gadis-gadis ketika memeriksa pasien. Di sisi lain, Natasha menatap Jensen dengan aneh. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mereka hanya wanita mata duitan. Omong-omong, lain kali jangan perkenalkan wanita seperti itu lagi. Kalau mereka benar-benar sakit, biarkan mereka pergi ke rumah sakit skat sendiri. Faktanya, Natasha juga salah karena dialah yang memperkenalkan orang itu, jadi dia tidak mengatakan apapun. Omong-omong, ada masalah dengan produk kita belakangan ini. Seseorang diam-diam mengambil video dan mengunggahnya di situs asing. Dia mengatakan bahwa produk kita dicampur dengan pil ramuan. Sekarang ada banyak serangan dari luar negeri yang mengatakan bahwa produk kita tidak memenuhi syarat, kata Natasha. Jensen mengerutkan keningnya, produk-produk mereka memang dicampur dengan pil ramuan, apa yang perlu dipermasalahkan? Lagi pula, efeknya masih ada. Tidak masalah, mereka yang tahu khasiat obatnya juga akan membelinya. Kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Jensen merenung, produk grup aliansi Senlena sangat bermartabat, tidak layak untuk menjelaskan tentang hal itu. Yang kamu katakan ada benarnya. Natasha mengangguk.
makin mereka menjelaskan, maka akan makin mencurigakan. Orang-orang akan berpikir bahwa mereka bersalah. Tapi, produksi kita bersifat rahasia, siapa yang menyebarkan video itu? Sepertinya ada mata-mata di pabrik kita, ujar Jensen. Natasha menebak, mungkinkah itu Sentino? Sangat mungkin, tapi dia hanyalah pion, pelaku yang sebenarnya masih ada di balik layar. Aku penasaran, siapa orang yang saat ini bertanggung jawab atas grup teknologi global di Huaxia? Aku pikir dialah yang melakukannya. Jensen berkata dengan ringan, aku akan meminta Panah dan yang lainnya untuk menyelidiki masalah ini. Sepertinya akan ada informasinya segera. Setelah mengatakan itu, dia menelepon Panah. Setelah mengobrol sebentar, Jensen akhirnya tersenyum dan berkata dengan ringan, mangsa sudah bergerak. Mereka ke sini lagi. Natasha menebak-nebak apa yang terjadi. Aku akan segera kembali. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak, matanya penuh dengan niat membunuh. Orang-orang Jensen meninggal secara tragis untuk melindungi produk mereka. Sebagai bos, dia harus membela mereka. Saat itu, area pabrik sangat sepi, hanya terdengar deruan mesin-mesin pabrik. Di bawah sinar abu-abu, sekelompok satpam lewat dari waktu ke waktu. Ada kamera di setiap sudut area pabrik, sehingga lalat pun tidak bisa masuk. Di luar pagar di sudut timur pabrik, beberapa sosok bersembunyi dalam kegelapan. Sentino, apakah kamu yakin barang itu masih ada di pabrik? Tanya seseorang yang tidak fasih berbahasa Huaxia. Tentu saja yakin, saya juga sudah mendapat kata sandinya. Saya bisa mendapat barang-barang itu selama saya bisa mendekati brankas. Ujar seorang pria paruh baya yang mengenakan kemeja. Pria itu adalah Sentino, mata-mata pabrik. Very good. Seseorang tersenyum puas, produk grup aliansi Senlena dicampur dengan pil ramuan. Cairan awet muda dan cairan pembersih sumsum yang terkandung di dalamnya saat ini berada di luar bioteknologi. Kalau kita bisa menemukan komponen kimianya, kita bisa memproduksinya secara massal. Tuan-tuan, saya sudah memenuhi janji saya. Saya tidak tahu apa yang kalian janjikan, ujar Sentino. Jangan khawatir, selama kamu mendapat barangnya, kami akan mengajukan paspor asing untukmu dan menyetorkan 100 juta dolar as lagi ke rekeningmu. Terima kasih. Karena identitas saya sudah terbongkar, saya pasti tidak bisa tinggal lebih lama lagi di Huaxia. Saya sangat mengagumi etika negara Anda, saya juga memiliki gelar S2 Administrasi Bisnis dan pasti bisa membantu kalian. Sentino sangat gembira, seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia merasa seperti terangkat dan melayang di langit, pemandangan di sekitarnya dengan cepat berlalu di depan matanya. Sangat kuat. Sentino pernah melihat teknik seperti ini sebelumnya, dia merasa rindu dan berharap bisa menjadi orang seperti itu. Di bawah kegelapan, beberapa sosok terbang seperti kelelawar, melewati pengawasan dan berlari ke ruang brankas. 5 menit kemudian, beberapa sosok muncul di koridor menuju ruang brankas, semuanya melihat ke arah koridor yang sepi. Ada yang tidak beres? Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh, terakhir kali aku datang ke sini, keamanannya sangat ketat. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah kita sudah ketahuan? Haha, orang Huaxia tidak sepintar itu, justru kamu yang terlalu banyak berpikir. Orang lain menggelengkan kepalanya, sepertinya mereka tidak mengharapkan kita untuk kembali lagi dan menjadi lengah. Ayo kita pergi dan buka brankasnya. Tunggu, aku merasa pasti ada jebakan. Sentino berbisik, ruang brankas adalah tempat yang penting. Walaupun lengah, seseorang tetap harus menjaganya. Mengapa kita tidak pergi dulu, lalu kembali setelah memahami situasinya? Orang Huaxia pengecut dan sama sekali tidak berguna, tegur seseorang. Saya tidak lebih hebat dari tuan-tuan sekalian. Kalau polisi datang, saya tidak akan bisa melarikan diri. Kalau tidak, apakah saya bisa pergi duluan? Ujar Sentino memohon. Sungguh bermimpi, cepat pimpin jalan, orang Huaxia rendahan. Sebelum Sentino berbicara lebih banyak, orang-orang ini membawa Sentino dan pergi. Sentino diam-diam mengutuk, orang-orang ini terlalu sombong, cepat atau lambat mereka akan sadar kalau mereka meremehkan pihak lawan. Beberapa orang berjalan di sepanjang koridor dan tiba di ruang brankas lagi. Anehnya, ruang brankas itu gelap dan tidak ada siapapun di sana. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk bertindak liar di Huaxia? Tiba-tiba terdengar suara dingin.
Krek! Ruang brankas yang luas itu tiba-tiba terang benderang, mereka melihat seorang pemuda duduk di depan gerbang ruang brankas sambil merokok dan menatap dingin. Ekspresi semua orang berubah drastis. Sejak kapan orang ini duduk di sini? Mengapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Tanpa sadar, semua orang merasakan hawa dingin. Pemuda yang duduk itu adalah Jensen, dia melihat sekelompok orang itu dengan tatapan dingin. Ternyata memang orang asing, rambut emas, hidung mancung dan mata biru. Sayangnya, mereka salah memilih tempat untuk bertindak liar di Huaxia. Bos. Pada saat itu, Sentino berseru dan mengenali Jensen. Bos. Dia adalah presidir grup aliansi Senlena. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam dan topi tinggi mengerutkan kening, wajahnya pucat dan matanya arogan layaknya keturunan manusia tingkat tertinggi. Bunuh dia. Setelah perintah itu, dua orang menerkam Jensen. Mereka sangat cepat dan tidak memiliki pergerakan energi ki dan energi sejati. Jensen menjentikan jarinya dan puntung rokoknya melesat keluar. Dia menembus jantung salah satu dari mereka sambil mendengus. Orang itu berlutut dan memegangi jantungnya sambil mengeluarkan suara yang menyakitkan, wajahnya lama-kelamaan menjadi pucat, lalu akhirnya tidak bergerak. Semua orang kaget. Orang-orang dari klan vampir sangat kuat, mereka hanya akan mati apabila jantung mereka dihancurkan. Orang ini hanya menggunakan sepuntung rokok, tapi serangannya sangat akurat mengenai jantung dan kehancurannya juga luar biasa. Puntung rokok terbuat dari serat dan kertas, tapi mereka lebih kuat dari peluru. Bagaimana orang ini melakukannya? Orang yang lain datang ke depan Jensen, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit leher Jensen dengan gigi tajamnya. Namun, orang itu terhalang oleh aliran energi dan tidak bisa mendekat sama sekali. Sebaliknya, gigi itu seperti menggigit pelat baja dan akhirnya patah. Pria itu melihat sekeliling Jensen, ada sekat tipis yang menghalanginya, pria itu menggigit sekat tersebut. Ini berbahaya, dia adalah seorang praktisi seni bela diri di Huaxia. Orang yang lainnya berseru satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa Huaxia memiliki master seni bela diri yang kuat yang dapat mengolah aliran energi, tidak takut peluru dan kebal terhadap pedang dan senjata. Mereka tidak menyangka bos grup aliansi Senlena sebenarnya adalah master dunia Jianghu yang legendaris. Jensen tidak menunggu mereka terkejut, dia melambaikan lengannya dan darah menyembur di depannya. Pria di depannya terpotong menjadi dua oleh sebuah pedang. Mereka semua adalah pelayan dari klan vampir generasi kelima, mereka benar-benar terbunuh hanya dalam satu gerakan, seni bela diri orang ini sangat kuat. Pemuda pirang yang tampan berkata dengan wajah tenang, bunuh dia. 4 orang menerkam Jensen secara bersamaan, mereka memang sangat cepat dan sulit dilihat dengan mata telanjang, kemampuan fisik mereka juga melebihi manusia biasa. Jensen menatap mereka dan merasa bahwa mereka agak mirip manusia modifikasi genetik, tapi sedikit lebih kuat dari manusia modifikasi genetik. Lagi pula, Jensen pernah mendengarnya sebelumnya, mereka ini hanya pelayan klan vampir generasi kelima. Pelayan itu memiliki kekuatan seperti Transcendent tingkat tinggi, kalau itu adalah klan vampir darah murni, pasti akan lebih kuat. SSST. Mereka berempat bersama-sama menyerang Jensen, namun Profound Ki Jensen melindunginya, jadi serangan tadi sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, Jensen mengulurkan telapak tangannya, memegang salah satu dari mereka dan menariknya ke atas. Sebuah serangan telapak tangan yang ringan. Pukulan amarah naga. Melihat Jensen menyerang di bagian perut, pemuda tampan itu berkata, tidak ada gunanya, pelayanku memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Kecuali kamu menyerang jantungnya, dia tidak akan mati. Duar. Begitu pemuda itu selesai berbicara, tubuh orang yang ditangkap oleh Jensen meledak dan darah bercucuran dengan deras. Pemuda tampan itu melotot, dia jelas melihat Jensen tidak menyerang jantung, tapi mengapa orang-orangnya tidak bisa menahannya. Pemuda tampan itu tidak tahu Jensen menggunakan guncang darah. Kekuatan klan vampir berasal dari darah, apabila darah mereka diguncang, kekuatan mereka akan ditekan. Duar. Jensen menyerang lagi, orang yang selanjutnya tidak bisa mengendalikan darahnya dan akhirnya meledak. Duar. Selanjutnya, orang ketiga. Orang yang tersisa benar-benar panik dan mengeluarkan senjata yang terlihat seperti belati dan tombak dari tangannya. Duar.
Jensen melemparkan tinjuan, senjata itu hancur menjadi dua bagian, kemudian tinjuan itu menghantam pria itu dan darah kembali bercucuran. Adegan itu berdarah, sederhana tapi kasar. Semua orang terbunuh. Ruang brankas itu sunyi senyap, hanya ada 3 orang yang masih hidup, salah satunya adalah Sentino. Mereka bertiga membeku. Praktisi seni bela diri kuno benar-benar sekuat ini? Tuan, cepatlah mundur, aku akan menghentikannya. Teriak salah satu orang asing yang kekar. Mundur? Aku, seorang baron, tidak akan melarikan diri. Seorang praktisi seni bela diri kecil paling-paling hanya tingkat transcenden, pemuda tampan itu jelas adalah seorang pemimpin. Tuan, bocah ini tidak perlu dikhawatirkan, tapi waspadalah terhadap perangkap. Teriak orang asing kekar itu dengan cemas. Dia tahu bahwa ada banyak master yang tersembunyi di Huaxia. Orang asing kekar itu percaya diri bisa bertarung dengan orang di depannya, tetapi jika ada lebih banyak master, mereka akan berada dalam masalah besar. Benar saja, pemuda tampan itu ragu-ragu sejenak dan tidak punya pilihan selain mengangguk, orang Huaxia rendahan, semoga kalian berhasil. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju koridor dengan sangat cepat seperti embusan angin. Tuan, jangan tinggalkan saya. Sentino sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak punya kekuatan. Orang asing kekar itu meraung dan menerkam Jensen, tubuhnya makin lama makin besar hingga mencapai lebih dari 2 meter, seperti pemain NBA sak, matanya juga berubah menjadi merah darah. Tinju besarnya menghantam keras ke arah Jensen. Aku adalah yang terkuat di antara klan vampir generasi kelima, orang Huaxia rendahan, biarkan aku meninjumu sampai mati. Tinjunya menghancurkan mobil. Seseorang yang barbar juga layak menjadi bangsawan. Jensen memicingkan matanya dan meninju lagi. Orang asing kekar itu terkejut, orang ini benar-benar berani menghadapinya. Duak. Setelah saling bertumbuk, orang asing kekar itu akhirnya paham betapa mengerikannya Jensen. Tinjuan orang asing kekar itu sangat kuat, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan besar itu berbalik kembali padanya. Klek! Lengannya patah, tulang dan darah semuanya meledak. Benar, semua meledak seperti petasan. Tubuh yang berat itu terlempar terbang ke belakang dan menabrak dinding keras serta ruang brankas, lalu dindingnya retak. Ya ampun! Sentino awalnya berharap selama orang asing kekar ini mengalahkan bosnya, dia akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sekarang semua harapan sudah musnah. Kamu bukan tingkat transcenden? Orang asing kekar itu memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berani menyombongkan diri lagi dan melarikan diri menyusuri koridor. Jensen tidak mengejarnya, dia hanya berkata pada dirinya sendiri, sudah repot-repot datang ke sini, kenapa harus pergi? Duak. Orang asing kekar itu baru saja bergegas keluar dari koridor, tiba-tiba beberapa tinju menghantamnya dan memaksanya untuk bertarung. Kemudian, dia dikejutkan oleh sebuah kekuatan dan terlempar terbang ke belakang. Dia melihat dengan cermat, ada 2 sosok kekar yang berdiri di koridor dengan postur meninju. Yang paling penting adalah, mereka juga orang asing. Bos! Saat melihat Jensen turun dari koridor, mereka menyapanya dengan hormat. Orang-orang ini adalah rekrutan baru Dragon Hall, mereka semua adalah orang-orang kuat dari berbagai negara. Sebagai orang asing, kalian malah bekerja untuk orang Huaxia. Sungguh memalukan. Orang asing kekar itu meraung, dia tidak percaya pada apa yang terjadi di depannya. Brak! Jensen menginjak kakinya, menghancurkan lengan satunya, lalu berjalan melewatinya. Bunuh! Terdengar suara sedingin es di koridor tersebut. Setelah Jensen keluar dari koridor, Panah dan yang lainnya muncul dan menyerahkan walkie-talkie kepada Jensen. Tuan Jensen, 1 orang melarikan diri, tetapi orang-orang kami telah mengawasinya dan memaksanya pergi ke tempat di mana tidak ada orang sama sekali. Kami hanya tinggal menunggu perintah Tuan Jensen, ujar Panah. Bagus. Jensen mengangguk puas, kekuatan pemuda tampan itu berada pada transcenden tingkat akhir dan Dragon Hall dapat menekannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Dragon Hall secara keseluruhan telah meningkat pesat. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Jensen meninggalkan sebuah kalimat, lalu menghilang di telan malam. Jensen memikirkan orang-orang yang telah meninggal waktu itu. Mereka bertarung melawan klan vampir tanpa takut mati demi melindungi ruang brankas.
Sebagai seorang bos, sudah waktunya untuk memberi penjelasan kepada mereka. Karena memikirkan orang-orang itu, Jensen juga memikirkan prajurit yang diam-diam membela negara mereka. Mereka memiliki keluarga, istri dan anak, tetapi untuk melindungi negara, mereka rela meninggalkan segalanya dan meninggal demi membela negara. Jensen bergerak cepat dalam kegelapan malam, dari waktu ke waktu, terdengar suara dari headset di telinganya. Melihat ke kejauhan, sesekali terdengar suara tembakan, itu adalah orang-orang dari Dragon Hall yang sedang menembak. Saat itu, pemuda tampan itu memanfaatkan malam untuk bergerak maju secepat kelelawar, tetapi dia merasa sangat tertekan. Dia berpikir dia cukup cepat, tetapi diam-diam seseorang masih mengawasinya. Pemuda tampan itu tidak tahu bagaimana orang-orang itu mengejarnya, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat itu. Dia tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran sebuah kekuatan besar. Duar. Saat dia bergegas maju, serangkaian ledakan besar tiba-tiba datang dari tanah. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia pasti akan terluka. Siapa orang yang begitu hebat dan bisa membuat ladang ranjau dalam waktu singkat? Yang paling membuatnya marah adalah, paku beracun yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ledakan tersebut. Dia tidak punya pilihan selain berlari ke arah lain. Lambat laun, tembakan menjadi makin jarang, sepertinya tidak ada penyergapan lagi. Orang Huaxia sangat bodoh, sangat mudah untuk menyingkirkan mereka. Pemuda tampan itu tersenyum meremehkan. Setelah 10 menit, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi dan pemuda tampan itu akhirnya melambat. Ini benar-benar menghabiskan energi. Setelah kembali, aku harus mencari beberapa wanita dan mengisap darahnya. Para pelayan yang dibawa kali ini semuanya mati, aliansi cahaya bulan tidak akan membiarkannya. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan bos di belakang grup aliansi Senlena. Kemarahanku menjalar melalui hati, hujan berhenti saat aku berdiri di dekat pagar. Aku melihat ke arah langit dan melepaskan raungan penuh gairah. Pada usia 30, perbuatan hanyalah debu, perjalanan telah membawa aku lebih dari 4.000 kilometer. Saat itu, sebuah suara melayang dari jauh. Di kegelapan malam, suara itu menjadi makin bersemangat, tapi dengan sentuhan dingin. Ketika teman datang, kami menyajikan anggur yang lezat kepada mereka. Ketika serigala datang, kami menyambut mereka dengan tongkat. Huaxia bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi seenaknya. Seseorang perlahan berbalik dan menatap pemuda tampan itu. Orang itu adalah Jensen. Kamu. Wajah pemuda tampan itu tampak makin pucat. Dia sudah melarikan diri untuk waktu yang sangat lama, mengapa bos ini masih mengejarnya? Mungkinkah senjata dingin dan ledakan sebelumnya itu membuatnya terpaksa pergi ke arah sini? Pemuda tampan itu berpikir bahwa orang Huaxia semuanya payah dan dia bisa lolos dengan mudah. Pada akhirnya, dia menjadi seekor tikus yang terperangkap di sudut tembok, dari awal tidak bisa melarikan diri dan bergerak maju sesuai dengan keinginan bos ini. Persetan. Pemuda tampan itu mengutuk, aku adalah bangsawan klan vampir, kamu adalah semut rendahan, berani-beraninya kamu menjebakku. Matanya memerah, giginya memanjang, darahnya mendidih, tapi ekspresinya sangat dingin. Berbeda dari klan vampir generasi kelima sebelumnya, pemuda tampan ini memiliki kekuatan ekstra dalam tubuhnya, yaitu kekuatan klan vampir. Ini adalah kekuatan misterius yang mirip dengan energi Ki. Tangannya seperti cakar, gumpalan darah melayang di telapak tangannya dan terus-menerus bergulir. Gumpalan darah ini jelas memiliki kekuatan misterius. Orang Huaxia rendahan, aku akan memperlihatkan kekuatan klan vampir padamu. Pemuda tampan itu menggertakkan gigi dan berteriak. Jika dia menggunakan gumpalan darah ini, semua tangki akan korosi. Baiklah, aku akan memperlihatkan kekuatan Huaxia padamu. Jensen mengulurkan satu tangan dan cahaya dingin melintas di malam hari. Pedang bayangan muncul di telapak tangannya dan ujung pedang mulai berubah menjadi hitam. Jensen bisa merasakan bahwa gumpalan darah pemuda tampan itu cukup luar biasa. Bagaimanapun juga, pemuda tampan ini hanya berada pada transcenden tingkat akhir, sedangkan kekuatan Jensen sudah mencapai tingkat ranah celestial. Diperkirakan bahwa kekuatan ini didorong oleh vitalitas. Jadilah pelayanku selamanya. Saat itu, gumpalan darah pemuda tampan sudah siap dan pemuda itu menerkam Jensen seperti kelelawar. Di kedua tangannya, gumpalan darah bergulir dan melepaskan kekuatan yang menakutkan, pepohonan di sekitarnya dengan cepat layu ketika dia melewatinya. Tebasan kilat air hitam. Tiba-tiba, suara dingin datang dari tempat terbuka. Lalu,
Sebuah pedang hitam menebas udara. Ekspresi pemuda tampan itu berubah. Trik macam apa ini? Dia benar-benar bisa terbang? Pemuda tampan itu dengan cepat mendorong gumpalan darah itu keluar. Gumpalan darah ini tidak hanya mengandung vitalitasnya, tetapi juga mengandung setetes esensi darah tuannya. Namun, setelah gumpalan darah ini berbenturan dengan pedang hitam, mereka langsung terbelah menjadi dua. SSST. Lengan kanan pemuda tampan itu dipotong. Hal yang paling menakutkan adalah, setelah tebasan pedang ini melewati dirinya, itu benar-benar memotong puluhan pohon besar dan menghilang ke kejauhan. Pemuda tampan itu tidak bisa membayangkan jika pedang ini mendarat padanya, apakah dia masih akan hidup. Kamu bukan praktisi seni bela diri di dunia Jianghu, kamu adalah seorang kultivator, ujar pemuda tampan itu. Legenda mengatakan bahwa Huaxia memiliki sekelompok kultivator yang sangat kuat. Mereka mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan melindungi Huaxia sehingga tidak ada ras lain yang berani mendekati Huaxia selama ribuan tahun. Namun, para kultivator ini terlalu misterius, bahkan pemuda tampan itu hanya pernah mendengar legendanya. Sekarang, pemuda tampan itu melihat satu di depannya dan orang itu masih sangat muda. Nikmatilah keputusasaan yang lebih menyakitkan dari kematian. Saat itu, Jensen melayang dan jarum perak muncul di tangannya, dia terlihat seperti dewa kematian. Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku dari aliansi Cahaya Bulan, aliansi kami mengendalikan kekayaan seluruh dunia dan memiliki banyak pangeran. Kalau kamu menyentuhku, orang-orang di belakangmu tidak akan bisa melindungimu. Pemuda tampan itu meraung dan ingin melawan, tapi Jensen menekannya ke tanah dengan kasar dan menusukkan jarum perak ke titik akupunturnya. Ah! Seluruh tubuh pemuda tampan itu gemetar karena kesakitan. Kemampuan fisiknya melebihi manusia biasa dan pada titik tertentu, dia tidak tahu rasa sakit. Namun, sekarang dia tahu dan itu sangat menyakitkan. Jika rasa sakit seseorang bisa dinilai dengan angka, sakit gigi adalah 3, nyeri saraf adalah 10 dan rasa sakit dia sekarang adalah 100. Rasa sakit ini sangat aneh, panas dan dingin, seperti ada ribuan semut yang menggigit seluruh tubuh. Aku seorang dokter. Akupuntur bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa membunuh orang. Jensen masih menginjak pemuda tampan itu hingga membuatnya menderita seperti sedang di neraka. Untuk memberi penghormatan kepada mereka yang meninggal. Ah! Pemuda tampan itu meraung, matanya melotot, wajahnya merah padam dan tubuhnya terus berkedut. Dia ingin mati. Meskipun klan vampir tidak bisa mati, dia benar-benar ingin mati saat itu. Rasa sakit ini ribuan kali lebih menakutkan daripada matahari. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mati tanpa persetujuan Dewa Kematian. Katakan, siapa yang ada di balik layarmu? Jensen tiba-tiba minum. Di balik grup teknologi global ada banyak plutokrat dari seluruh dunia. Kali ini, keluarga Williamslah yang menargetkan grup aliansi Senlena. Di Huaxia, Owen Williams bertanggung jawab atas segalanya. Kami dipercayakan olehnya untuk menemukan rahasia grup aliansi Senlena. Pemuda tampan itu tahu segalanya dan hanya ingin mati. Kamu termasuk level apa di aliansi Cahaya Bulan? Tanya Jensen. Baron, level terendah dalam klan vampir ortodoks. Orang-orang yang sebelumnya adalah pelayanku, mereka tidak termasuk klan vampir ortodoks, tapi hanya generasi kelima. Pemuda tampan itu menggertakkan gigi dan berkata, tolong, bunuh aku mohon. Saat itu, dia tidak memiliki kesombongan klan vampir, dia hanya bisa meletakkan harga dirinya dan memohon kematian. Memohon padaku sekarang. Saat kamu membunuh orang-orangku, kenapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Ujar Jensen sambil menatap dingin. Pemuda tampan itu tidak habis pikir, bos ini menyiksa dirinya demi orang-orang yang lemah itu? Ini sulit untuk dibayangkan. Bagaimanapun juga, bos ini sangat kuat dan orang-orang itu sangat lemah. Bagaimana mungkin yang kuat peduli tentang hidup dan mati yang lemah? Bunuh aku, bunuh aku. Pemuda tampan itu memohon belas kasihan lagi. Orang Huaxia adalah iblis dan dewa kematian, seharusnya dia tidak datang ke sini. Pikirannya berkedut lagi, sepertinya dia tidak tahan dengan rasa sakitnya dan meraung, bunuh aku, kalau tidak, aku akan menjadi iblis dan tidak akan membiarkanmu pergi. Klan vampir kami memiliki sumpah darah dan jiwa kami tidak akan mati. Jiwaku akan menghantuimu dan mengutukmu selamanya. Membunuhmu itu sudah pasti, tapi jika kamu jatuh ke tanganku, akan sulit bagimu untuk menjadi iblis.
Api yang muncul di telapak tangan Jensen dan tiba-tiba meraih otak pemuda tampan itu. Ah! Suara yang lebih menyakitkan terdengar. Otak pemuda tampan itu terus dibakar hingga mencapai tenggorokan, paru-paru, jantung, bahkan jiwanya. Rasanya sangat sakit dan menyiksa. Perlahan-lahan, dia kehilangan suaranya. Matanya perlahan-lahan menjadi tidak bernyawa dan dia bisa merasakan jiwanya seperti dihancurkan oleh suatu kekuatan. Rasa takut dari kegelapan menyelimutinya. Jensen berdiri dan berbalik pergi. Di belakangnya, kobaran api terus membakar tubuh itu hingga menjadi abu. Ternyata itu memang grup teknologi global. Tapi, kelompok ini sebenarnya memiliki beberapa aliansi plutokrat. Apakah ada keluarga Gibson di antara mereka? Aku membunuh Nyonya Susan, Luna dan Dayton. Keluarga Gibson telah menahan diri, mungkin mereka tahu bahwa grup teknologi global menyerangku, jadi mereka menahan diri. Owen Williams ini namanya sangat familiar. Oh ya, ketika aku bertemu Alice di kereta, itu adalah orang di sampingnya. Jensen perlahan-lahan menghilang ke dalam hutan. 10 menit kemudian, orang-orang dari Dragon Hall muncul dan menghancurkan semua jejak. Jensen kembali ke pabrik dan melihat Sentino berlutut di sana, tubuhnya terus bergetar. Bos! Saat melihat Jensen berjalan mendekat, Sentino berlutut dan memeluk kaki Jensen, mohon ampuni saya. Saya diancam oleh mereka terlalu kuat dan saya sama sekali tidak bisa melawannya. Apakah kamu lihat orang-orang yang meninggal itu? Mereka tidak bisa melawan, tapi mereka tetap melawan. Kalau negara ini berada dalam kesulitan dan semua orang berpikir seperti kamu, menyerah karena tidak bisa melawan, negara tidak akan menjadi negara. Bunuh dia. Jensen menendang Sentino dan meninggalkan ruang brankas. Bos, ampuni saya. Saya tahu saya salah. Tangisan sedih Sentino masih terdengar dari ruang brankas, tetapi lama-kelamaan menghilang. Tuan Jensen, penatua Jack dari keluarga Wilbert ingin bertemu denganmu. Begitu Jensen keluar dari area pabrik, panah datang menghampirinya. Atur pertemuannya. Jensen mengangguk, lalu membawa mobil ke tempat penatua Jack. Sudah pukul 2 tengah malam, tapi penatua Jack masih belum beristirahat. Setelah Jensen tiba, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Jensen, ada kabar bahwa kekuatan misterius dari luar negeri menyelinap masuk ke Huaxia. Apakah kamu tahu? Ya, mereka pergi ke pabrikku, tapi aku sudah menyelesaikannya. Jensen tidak menyembunyikan apapun dari penatua Jack. Penatua Jack tersentak, kudengar mereka berasal dari aliansi cahaya bulan. Benar, mereka berasal dari keturunan klan vampir dan sangat kuat, tetapi mereka terlalu sombong dan hanya mengirim beberapa orang kecil ke sini. Aku akan membuat mereka tinggal di Huaxia selamanya, ujar Jensen ringan. Ketika penatua Jack mendengar ini, dia tampak lega. Untungnya kamu menangani mereka, akan sangat menakutkan kalau mereka pergi dengan membawa rahasia dari Huaxia. Omong-omong, apakah mereka datang kepadamu karena grup aliansi Senlena? Penatua Jack tahu grup aliansi Senlena milik Jensen sangat luar biasa, bisa mempercantik, membersihkan sumsum dan memperpanjang umur. Jensen mengangguk, sosok di belakang mereka adalah grup teknologi global. Sebuah grup riset teknologi dan biologi, kurasa mereka juga terlibat dalam masalah ramuan gen. Keluarga Gibson mungkin juga adalah salah satu dari banyak plutokrat mereka. Penatua Jack berkata, ada gosip bahwa keluarga Gibson memang salah satunya. Tidak heran keluarga Gibson menghilang belakangan ini, ternyata mereka ingin memanfaatkan grup teknologi global untuk menghadapimu. Yakinlah, ini Huaxia, wilayah kita, kitalah yang menentukan. Jensen tersenyum, orang yang saat ini bertanggung jawab di Huaxia adalah seorang pria bernama Owen Williams. Aku tidak tahu rahasia apa yang ada di tangannya, tetapi dia tidak boleh meninggalkan Huaxia. Itu sudah pasti. Penatua Jack juga setuju dengan ide Jensen dan berkata, produk grup aliansi Senlena kamu sangat bagus, mengapa kamu tidak menjualnya ke Huaxia, tapi menjualnya ke luar negeri? Jensen langsung tersenyum pahit, aku juga ingin menjualnya di Huaxia, tapi aku ditekan oleh keluarga Gibson. Penatua Jack tiba-tiba berkata, apa yang kamu katakan ada benarnya. Bagaimana kalau begini? Keluarga Wilbert akan mentransfer 20% saham Richemont Group padamu. Setidaknya aku akan membantumu secara finansial. Keluarga Wilbert memiliki banyak pengaruh di luar negeri, jadi tentu saja mereka melakukan bisnis. Oh, itu juga bisa. Jensen tidak peduli.
Melihat wajah acuh tak acuh Jensen, penatua Jack bertanya, apakah kamu tahu apa itu grup Wilbur Richemont? Ini adalah grup mewah terbesar kedua di dunia. Grup ini memiliki merek super seperti Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Ultra, IWC, Cartier, dan sebagainya. Mata Jensen melotot, meskipun dia tidak peduli dengan uang, dia masih tahu nilai merek super. Keluarga Wilbur sangat kaya. Keluarga Wilbur sekarang memberimu semua informasi lama. Awalnya, mereka ingin meneruskannya ke beberapa kekuatan asing, tetapi kami harus waspada terhadap keluarga Gibson. Kekuatan ini akan disimpan untuk saat ini. Penatua Jack tertawa puas dengan ekspresi Jensen. Jensen mengabaikan penatua Jack dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Grup Wilbur Richemont, berdiri pada tahun 1865, didirikan bersama oleh beberapa pengrajin dari Jerman. Setelah 100 tahun pembangunan, perusahaan ini makin lama makin besar. Setelah melalui beberapa akuisisi pemegang saham utama, secara bertahap menjadi raksasa terkemuka di dunia. Beberapa merek terkenal super mewah di bawah namanya adalah produk yang selalu jadi rebutan tokoh-tokoh papan atas dari seluruh dunia. Laba bersih grup ini mencapai 2 miliar dolar AS per tahun. Ini hanya laba bersih saja, nilai pasar perusahaan tidak dapat dihitung dari sana. Jensen memiliki 20% saham di grup itu. Ditambah dengan industri dalam negeri, dia sudah melampaui keluarga Lancaster dan menjadi orang terkaya di Huasia. Uang ini datang terlalu cepat, seperti tornado. Jensen menggeleng tak berdaya, namun penatua Jack yang berada di sampingnya malah tertawa makin keras. Grup Wilbur Richemont telah diakuisisi oleh keluarga Wilbur 10 tahun lalu dan memegang 30% saham. Selain itu, mereka juga memiliki saham di grup-grup besar di seluruh dunia. Namun, grup Wilbur Richemont adalah perusahaan barang mewah, lebih cocok untuk pengembangan produk dari grup aliansi Senlena. Pada saat yang sama, di kantor pusat grup Wilbur Richemont, seorang lelaki tua dengan hidung seperti paruh elang botak sedang duduk di kantor, dengan elegan memotong cerutu. Tuan Gustav, di Huasia, saham telah dialihkan kepada seorang pria bernama Jensen. Sekretaris cantik itu masuk dan berkata. Orang tua itu menyalakan cerutu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, ini benar-benar menarik. Keluarga Wilbur memiliki kedudukan yang besar di Huasia dan dunia. Sepertinya Tuan Jensen ini sangat luar biasa hingga bisa memegang saham. Kemampuan Gustav cukup baik untuk bisa masuk dalam 10 besar orang terkaya di dunia. Mengetahui bahwa Jensen jelas tidak sederhana, dia tersenyum dan berkata, hubungi pemegang saham ini secepatnya. Aku ingin mengenalnya. Nanti, aku akan mengunjungi Huasia dan makan malam bersamanya. Baik, Tuan Gustav. Sekretaris dengan cepat menemukan nomor Jensen dan menghubunginya. Di kediaman Wilbur, keduanya masih mengobrol saat sebuah nomor aneh memanggil masuk. Halo, Jensen, saya Tuan Gustav, Presdir Grup Wilbur Richemont. Suara itu terdengar hangat dan sopan. Jensen menatap penatua Jack dan melihat pria itu mengangguk sambil tersenyum. Dia segera menjawab teleponnya, halo, Tuan Gustav. Saya Jensen. Mohon kerjasamanya. Pria di telepon itu juga bisa berbahasa Huasia. Meski aksennya aneh, tapi Jensen masih bisa memahaminya. Jensen, kamu sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di grup, apakah kamu ada saran? Tidak ada saran. Omong-omong, apakah kalian tahu cara membuat jarum perak? Jensen berpikir. Pria di telepon itu juga bisa berbahasa Huasia. Meski aksennya aneh, tapi Jensen masih bisa memahaminya. Jensen, kamu sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di grup, apakah kamu ada saran? Tidak ada saran. Omong-omong, apakah kalian tahu cara membuat jarum perak? Jensen berpikir bahwa merek terkenal juga membuat jam tangan, jadi mereka mungkin juga bisa membuat jarum perak. Jensen, apa itu jarum perak? Gustav berseru. Jarum yang digunakan untuk akupuntur. Kalau kalian tahu bagaimana melakukannya, bantu saya buatkan 10 kotak, ujar Jensen setelah berpikir. Telepon itu menjadi sunyi. Grup ini adalah grup terbesar kedua di dunia yang menjual barang mewah, grup ini memang membuat jam tangan mewah, tapi membuat jarum perak. Setiap lokakarya dapat melakukan hal semacam ini. Baik, aku akan meminta pengrajin terbaik kita untuk membuat jarum perak untukmu secepatnya.
Gustav tertawa lagi. Dia berada di lingkaran bisnis tertinggi di dunia dan tahu lebih banyak dari orang biasa. Tapi Hwasia masih penuh misteri baginya. Meskipun membuat jarum perak itu agak aneh, tapi itu bukan masalah besar. Mereka berdua mengucapkan beberapa kalimat lagi lalu mengakhirinya. Jensen, kamu meminta mereka membuat jarum perak? Penatua Jack menatapnya. Jensen tersenyum dan mengangguk. Padahal, itu ide yang tiba-tiba. Jika dipikirkan, betapa menariknya membiarkan perusahaan mewah teratas di dunia membuat jarum perak. Sementara itu, Gustav secara pribadi memanggil kepala pengrajin grup itu. Tuan Jaeger, grup menginginkan Anda untuk membuat 10 set karya seni, bisa? Tuan Gustav, saya bersedia membantu. Jenis jam tangan apa yang ingin Anda buat? Bukan, ini jarum perak. Jenis jarum perak yang digunakan Hwasia untuk mengobati orang. Suasana hening sejenak, Jaeger sedang mengecek di internet. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu apa itu jarum perak. Dia kemudian menemukan akupuntur yang digunakan oleh pengobatan tradisional. Astaga, saya adalah pengrajin terbaik dunia. Anda ingin saya membuat benda ini? Jaeger sangat marah. Jam tangan yang dibuatnya terkenal di seluruh dunia, banyak keluarga kerajaan mengumpulkannya sebagai harta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal sederhana seperti membuat jarum perak hanya menghina seni dan identitasnya. Tidak. Anda tidak bisa menghina seniku, saya bukan orang yang membuat jarum perak murahan ini. Jaeger menggelengkan kepalanya terus-menerus. Suara Gustav terdengar berat, ini adalah permintaan Tuan Jensen. Dia adalah pemegang saham terbesar kedua grup ini. Pemegang saham terbesar kedua, astaga. Saya sangat senang melayani Tuan Jensen. Akan saya lakukan. Jaeger langsung mengubah nada bicaranya. Siapa suruh dirinya hanya bawahan? Aku sangat menantikannya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Gustav menutup telepon dan tiba-tiba menjadi lebih penasaran terhadap Tuan Jensen yang legendaris. Sementara itu, penatua Jack menyesap anggur dan berkata dengan serius, omong-omong, apakah kamu sudah menemukan Elena? Dia tahu jika Jensen tidak suka diikuti, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga Wilbert yang berani mengikuti Jensen. Dia hanya bertanggung jawab untuk memantau keluarga Gibson, untuk melindungi Jensen. Namun, Jensen sempat menghilang sebentar, membuatnya sangat kebingungan. Jensen bicara terus terang, ya, dia baik-baik saja dan dia sedang berlatih di suatu tempat. Di suatu tempat? Wajah penatua Jack berubah drastis, dia tahu apa yang dimaksud dengan suatu tempat. Sebenarnya, keluarga Wilbert memiliki banyak aset dan reputasi yang bagus di luar negeri maupun di dalam negeri. Namun, mereka tahu bahwa tempat yang selalu dituju orang-orang adalah tempat itu. Cukup pantas memanggil orang-orang yang bisa datang ke tempat itu dengan sebutan dewa. Jadi, bagaimana? Penatua Jack terdengar sedikit gugup, takut jika Jensen menyinggung seseorang dari tempat itu. Sekarang mereka tidak berani menghentikanku. Mereka bahkan memperlakukanku seperti leluhur, ucap Jensen santai. Wajah penatua Jack membeku. Yang pertama terlintas dalam pikirannya adalah apakah Jensen berbohong. Bagaimanapun, kekuatan bela diri di tempat itu sudah melampaui batas manusia. Jika seni bela diri dunia Jianghu dibandingkan dengan berbagai senjata, tempat itu sudah seperti rudal dan pesawat ulang-alik. Kemampuan bela diri Jensen memang bagus, tapi dia sama sekali tidak mungkin mengandalkan kemampuan bela dirinya untuk mengalahkan orang lain. Kecuali dia memberi penghormatan pada Kaisar Naga. Kaisar Naga adalah orang yang sangat misterius. Dia memiliki banyak teman di dunia sekuler, di dunia Jianghu, dan juga di sekte tersembunyi. Kalau dia yang muncul, itu benar-benar mungkin. Apa karena ayahmu? Penatua Jack bertanya dengan penasaran, dan belum sempat Jensen menjawab, dia sudah tertawa sendiri, seharusnya dia. Sepertinya dia juga berjuang untuk menantu perempuannya. Ayahku? Jensen tahu, pasti penatua Jack salah paham. Tidak lama kemudian, Paman Jacob Wilbert dan Pak Tua Modi juga datang. Mereka berdua jauh lebih sopan pada Jensen. Beberapa dari mereka meminum anggur Baimo dan mengobrol dengan gembira. Tuan muda, nanti ketika kamu melihat muridku di dunia Jianghu, kamu harus mengurusnya. Kata Modi dengan wajah merah setelah minum terlalu banyak. Siapa muridmu? Muridku dikenal sebagai kolektor pisau bernama Dion.
Jensen berkedip, sebutan kolektor pisau sepertinya memiliki banyak sejarah. Legenda mengatakan bahwa kolektor pisau pertama kali muncul pada dinasti Song. Saat itu, mereka dipanggil bujual. Mereka menjual barang sangat aneh seperti pisau dapur, gunting, celurit, panci besi dan sebagainya yang sering digunakan oleh rakyat jelata, tanpa menerima uang sedikit pun. Hanya saja, ketika pergi mereka mengatakan beberapa ramalan. Ketika ramalannya benar terjadi, dia akan datang untuk menagih uangnya, bahkan lebih mahal dari biasanya. Biasanya orang-orang akan membayar mereka, meski harus menjual barang-barang mereka untuk mendapatkan uang. Konsepnya agak sama dengan bisnis saat sekarang. Apa mungkin ramalan kolektor pisau itu memang tepat? Kolektor pisau? Penatua Jack juga pernah mendengar cerita ini dan tahu bahwa itu benar. Pada hari-hari awal reformasi, masih banyak orang seperti itu. Aku mendengar bahwa kolektor pisau memiliki teori memindahkan bencana, benda-benda tajam seperti pisau biasanya menandakan pertumpahan darah. Kolektor pisau bisa melihat mereka akan menghadapi malapetaka lalu menggunakan teori itu untuk memindahkan sial. Ujar Penatua Jack, legenda mengatakan bahwa orang-orang dengan profesi ini adalah murid Akademi Lembah Hantu. Modi tersenyum dan perlahan menjelaskan, ini adalah kesalahpahaman dunia luar terhadap mereka. Mana pantas mereka menjadi murid Akademi Lembah Hantu? Itu hanya investasi yang dilakukan oleh orang kaya pada saat itu. Kehidupan di masa lalu sangat kacau. Kolektor pisau yang hidup dengan baik, menyebarkan uangnya. Lagi pula, selama perang, tidak baik membawa uang kemana-mana. Ketika hidup sudah jauh lebih baik, baru kembali untuk mencari uang-uang itu. Muridku itu, Dion, biasa melakukan hal-hal itu sebelumnya, tetapi dia berhenti melakukannya setelah reformasi. Mendengar hal itu, sontak Jensen dan yang lainnya mengangguk. Ada banyak legenda di antara orang-orang Huaxia, tetapi kebanyakan dari legenda sudah ada perubahan. Seperti pengayuh di Sungai Kuning, si pembuat pisau, si pembawa mayat, perampok emas dan lainnya. Sebenarnya ada beberapa yang memang sebuah profesi, tetapi pasti tidak banyak. Semua orang minum dan terus mengobrol, sampai tengah malam baru semuanya pergi. Setelah Jensen pergi, dia tidak kembali ke rumah komunitas. Takut mengganggu Natasha dan yang lainnya, dia tinggal sementara di aula Singlin selama 1 malam. Keesokan harinya, Bibi membuka aula lebih awal dan bertanya tentang relokasi aula Singlin. Jensen menjelaskan, aula Singlin sudah stabil, Monica serta yang lainnya juga sudah bisa menyelesaikan latihan mereka. Biarkan nanti salah satu dari mereka mengurus aula Singlin di ibu kota. Kita akan buka yang baru. Bisa, semua yang ada di ibu kota bagus, hanya saja ada berbagai pejabat berkumpul. Terlalu banyak pejabat tinggi. Satu orang ceroboh bisa memprovokasi seseorang? Bibi mengangguk menyetujui. Di ibu kota, jika membuat masalah seenaknya, bisa menyinggung seseorang bahkan pejabat tinggi. Hal ini sering ditemui saat membuka klinik. Kita akan buka yang baru. Bisa, semua yang ada di ibu kota bagus, hanya saja ada berbagai pejabat berkumpul. Terlalu banyak pejabat tinggi. Satu orang ceroboh bisa memprovokasi seseorang? Bibi mengangguk menyetujui. Di ibu kota, jika membuat masalah seenaknya, bisa menyinggung seseorang bahkan pejabat tinggi. Hal ini sering ditemui saat membuka klinik, sangat tidak nyaman untuk melakukan apapun. Guru. Saat ini, Monica berlari keluar dengan gembira setelah mencuci piring. Bagaimana keterampilan medismu akhir-akhir ini? Apa ada yang tidak kamu mengerti? Jensen sangat puas dengan Monica yang dia ajari dengan sangat tekun. Menurut perkiraannya, Monica sudah mencapai 40% dari standarnya, terutama karena Monica memiliki energi Qi, banyak teknik akupuntur yang telah dipelajari. Monica langsung menceritakan semua keluhannya, dan Jensen menjelaskannya satu persatu. Setelah selesai, Jensen mengajarinya jarum ketiga dari 12 jarum Yin Yang, jarum Taiyuan. Sekitar pukul 10, Jensen membawa Monica ke rumah sakit Scott untuk membantu. Rumah sakit Scott menjadi makin populer karena biayanya yang murah. Melody dan lainnya merekrut sekelompok anak muda dari universitas di seluruh negeri, baru mampu mengurangi tekanan. Saat Jensen memasuki rumah sakit, dia melihat rumah sakit berjalan dengan lancar. Dia cukup puas. Rumah sakit adalah sebuah sistem. Untuk menjalankan sistem dengan lancar, itu tergantung pada cara bekerja tiap departemen dan dekan.
Jika Jensen yang mengurusnya, dia yang sekarang pasti tidak akan bisa melakukannya. Namun, ada banyak pasien hari ini. Ada banyak orang berkumpul di meja layanan, dan sistem pendaftaran seperti lumpuh. Bukankah kamu meminta mereka mendaftar secara daring? Kenapa mereka semua berkumpul? Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya. Antrean di internet sudah sangat panjang. Selain itu, beberapa orang tidak dapat mendaftar, dan beberapa orang terlambat. Meskipun dapat meringankan masalah antrean, tapi ketika ada lebih banyak orang tetap saja kewalahan. Monica berkata tanpa daya. Jensen kagum, sepertinya rumah sakit Scott makin besar. Saat dia berbicara, dia juga pergi ke meja layanan untuk membantu. Di sana ada seorang perawat yang tampak sangat sibuk. Masalah utamanya adalah orang-orang ini tidak memahami sistem rumah sakit, tidak tahu harus pergi ke departemen apa, dan asal-asalan melaporkan diagnosis. Perawat, giliran aku. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lagi. Seorang wanita yang membawa tas Louis Vuitton dan mengenakan rok Chanel berkata dengan tidak puas. Pergelangan kakiku digigit nyamuk, dan sekarang bengkak. Cepat panggil dokter UGD. Saat dia berbicara, dia melihat pergelangan kakinya, yang memang sedikit merah dan bengkak. Perawat itu mengerutkan kening sejenak, hanya digigit nyamuk kenapa harus ke UGD, membesar-besarkan masalah saja. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu meremehkan pasien? Wanita itu memperhatikan mata perawat yang tidak puas dan nada bicaranya menjadi tidak baik. Tidak, aku sedang mengurusnya untukmu. Perawat itu tidak berani bersikap tak sopan. Rumah sakit apa ini, pelayanannya buruk. Aku beritahu kamu, cepat daftarkan istriku, atau aku akan pergi ke kantor dekan untuk melaporkanmu. Pria di sebelahnya juga tidak puas. Dia sepertinya suami wanita itu. Perawat itu melirik dan memperhatikan bahwa pria itu memeluk anjing peliharaan. Dia mengingatkan, Tuan, rumah sakit tidak mengizinkan Anda membawa hewan peliharaan masuk. Cepat bawa keluar anjing Anda. Anjing peliharaan apa? Dia dua-duaku. Pria itu memeluk anjing pudelnya lebih kuat dan berkata dengan dingin, bukankah rumah sakitmu mementingkan kondisi pasien? Kami adalah pelanggan, dan kami membayarnya. Kenapa bersikap seperti ini? Mendengar ini, pasien yang berbaris di belakangnya juga sangat tidak senang. Rumah sakit Scott terkenal dengan perawatannya yang murah. Mengapa tidak pergi ke rumah sakit besar jika begitu mampu? Apalagi digigit nyamuk juga butuh penanganan darurat. Bukankah itu terlalu mewah? Bahkan sampai membawa hewan peliharaan. Bagaimana jika membawa bakteri? Permisi, permisi. Dokter, bantu aku memeriksanya. Putriku mimisan terus. Saat ini, seorang pria berusia 30-an masuk menerobos kerumunan sambil menggendong seorang gadis kecil. Gadis itu terus-menerus mimisan, kondisinya sangat lemas, seperti tanda keracunan. Ada apa ini? Banyak sekali darah yang keluar, perawat itu bertanya. Pria itu berkata dengan panik, aku juga tidak tahu. Tolong atur dokter agar bisa memeriksanya. Aku khawatir akan terlambat. Baik, tunggu sebentar. Perawat tidak peduli dengan antrean pendaftaran, dia langsung mengatur dokter untuk pria itu dan mengeluarkan termometer untuk mengukur suhu tubuh anak itu. Bagaimana rumah sakit bisa melakukan hal ini? Aku tiba lebih dulu. Mengapa kamu membiarkan dia memotong antrean? Apakah kamu mencoba menindas orang? Kakiku bengkak. Bisakah kamu mengatur dokter untuk memeriksaku? Wajah perawat itu menjadi dingin dan berkata, periksa suhu tubuhmu dulu. Dia menyerahkan sebuah termometer. Periksa apanya? Aku dalam keadaan darurat. Biarkan dokter menanganinya. Wanita itu menepis tangan perawat dengan satu tangan. Perawat itu kesakitan dan berkata dengan tidak puas, Nona, unit gawat darurat tidak akan mengobati gigitan nyamuk. Anda bisa mendaftarkan penyakitmu tanpa terburu-buru. Oh, lihat caramu berbicara. Kamu melawan. Wanita itu sangat marah. Siapa bilang gigitan nyamuk bukan penanganan darurat? Siapa dekan kamu? Suruh dia datang menemuiku.